Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ba'd. Ikhwatul iman rahimakumullah, alhamdulillah bersyukur atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang di bulan Ramadan kali ini kembali bisa bersilaturahmi untuk saling berwasiat dengan kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya, terutama membahas tentang urusan adab. Dan pada kesempatan siang ini kita akan melanjutkan bahasan adab ke-9, yaitu al-adab ma'al khalq, masih adab terhadap sesama makhluk, yaitu adab terhadap sesama muslim. Tadi kita baca secara berjamaah surat Al-Hujurat yang hanya 18 ayat, dan keseluruhan ayat Al-Hujurat itu berbicara tentang adab, terutama adab lisan ya. Jadi kalau tadabbur Al-Qur'an tentang surat Al-Hujurat itu syarat dengan urusan adab, terutama tentang lisan. Apakah adab terhadap Allah, terhadap Rasulullah, terhadap sesama muslim dan lain sebagainya. Baik, tentang adab terhadap sesama muslim, mungkin kita coba klasifikasi. Ada istilah muslim, ada mukmin, ada fasik, ada munafik, ada kafir. Ketika berbicara tentang muslim, maka kita akan menemui 3 istilah yang melekat pada sosok muslim itu. Yang pertama, muslim mukmin. Yang kedua, muslim fasik. Dan yang ketiga, muslim munafik. Jadi mukmin, fasik, dan munafik ini masih melekat padanya istilah muslim ya, tetapi ini muslim secara umum ya. Muslim secara umum artinya orang yang ngaku beragama Islam ya, meskipun kan hakikat dari muslim itu adalah harus merepresentasikan keimanan yang benar, merepresentasikan ibadah yang sahihah, dan merepresentasikan akhlak yang karimah. Tetapi kemudian ketika ada orang ngaku beragama Islam tapi suka maksiat, dia meyakini keyakinan dalam Islam, al-iman billah wal malaikah wal kutub wal rusul wal yaumil akhir wal qada'i bil khairi wasyarrihi, maka dia muslim, tetapi kemudian dia pelaku maksiat. Nah, maka para ulama tauhid menisbatkan istilahnya dengan muslim fasik. Muslim tapi fasik. Orang yang berbuat dosa, apakah dia telah keluar dari Islam? Tidak. Ya. Pelaku dosa kecil, apalagi as-saghair. Pelaku dosa besar pun dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah dia masih muslim, tapi muslim pelaku dosa besar atau muslim fasik. Nah, idealnya muslim itu adalah mukmin, bukan muslim fasik yang melanggar aturan apa yang diyakininya, juga bukan muslim munafik. Kalau muslim munafik hatinya memang kafir, tapi fisiknya, zahirnya memperlihatkan keislaman. Nah, ini kita berbicara tentang munafik i'tiqadi ya, munafik i'tiqadi, munafik keyakinan. Seperti di masa Rasulullah ada Ibnu Ubay Ibnu Salul. Orang itu hakikatnya kafir, tapi karena takut terhadap kekuatan kaum muslimin, kekuatan Nabi Muhammad, dia pura-pura muslim bertahun-tahun. Dia terpaksa meskipun malas ya untuk sholat berjamaah ke masjid.
Dia juga bayar zakat. Karena kalau tidak bayar zakat nanti ada sanksi dari pemerintahan Islam dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika ada seruan perang pun kadang mereka berdaftar untuk ikut perang gitu. Saking takutnya terhadap kaum muslimin. Itu namanya munafik i'tiqadi, ya. Munafik keyakinan. Munafik keyakinan atau muslim munafik atau muslim fasik ini sebetulnya pelanggar. Tapi nilainya berbeda. Fasik lebih mending daripada yang munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Nah, idealnya muslim itu ya mukmin. Tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Hatinya membenarkan, lisannya mengakui, mengikrarkan, dan anggota badan juga melaksanakan tuntutan daripada keimanannya yang disebut dengan pelaksanaan terhadap rukun agama. Al-iman berhubungan dengan keyakinan, al-islam berhubungan dengan ibadah ritual, dan al-ihsan berhubungan dengan kondisi jiwa, akhlakul karimah. Dikatakan di dalam surat Al-Hujurat tadi di ayat ke-10-nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah ikhwah. Ikhwah itu dari kata al-akh, ya, bersaudara. Fa aslihu baina akhwaykum, maka bereskanlah oleh kalian di antara persaudaraan mereka. Wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian dirahmati. Nah, ketika dikatakan innama itu adat lil hasr. Adat lil hasr itu kata yang digunakan untuk membatasi, hanya sannya. Yang disebut al-mu'minun itu ikhwah, bersaudara. Dan ikhwah itu lebih dalam daripada kata ikhwan. Nanti kan dalam bahasa Arab ada ikhwan. Ikhwan fillah fiddin rahimakumullah. Ikhwan, kita menyebut ikhwan. Ikhwan itu juga saudara. Ikhwah juga saudara. Tetapi ikhwah itu lebih dalam dari kata ikhwan. Rasulullah SAW mengatakan tentang ayat ini, bahwa bapak kita satu, ibu kita yang berbeda-beda. Bapak kita satu, tapi ibu kita yang berbeda-beda. Para sahabat bertanya, kenapa bapak kita disebut satu? Bukankah bapak kita juga banyak? Ibu kita juga beda-beda masing-masing. Kata Rasulullah, abuna al-Islam. Bapak kita Islam. Jadi sama-sama Islam. Jadi menisbatkan keislaman terhadap sosok bapak. Jadi dari satu sumber yang sama, ikhwah. Dan dari ikhwah ini muncul istilah al-ukhuwah. Al-ukhuwah itu persaudaraan. Dan ketika kaum mukmin itu disebut ikhwah, bersaudara, ukhuwah Islamiyah yang menjadi istilah yang digunakan, persaudaraan Islam. Dan ukhuwah ini banyak sekali jenisnya, ya. Hari ini kita disatukan dalam majelis, ya, majelis istiqomah gitu ya. Jadi kita punya ikatan tersendiri lah, ya, ketika hari hari ini, ya, hari Kamis ba'da zuhur senantiasa bertemu dalam majelis istiqomah, ya. Ada ukhuwah majlisiyah, kira-kira gitulah. Persaudaraan satu majelis. Ada ukhuwah ailiyah, persaudaraan satu keluarga. Ada ukhuwah nasabiyah, persaudaraan keturunan. Ada ukhuwah wataniyah, persaudaraan sebangsa dan senegara. Ada ukhuwah jam'iyah, persaudaraan satu organisasi. Ada ukhuwah islamiyah. Apa bedanya ukhuwah islamiyah dengan sekian banyak jenis ukhuwah yang lain? Ukhuwah yang lain itu hanyalah persaudaraan dalam batas-batas keduniaan saja. Dan itu tidak akan berulang nanti jika tidak didasari dengan ukhuwah Islamiyah. Dan ukhuwah Islamiyah itu adalah persaudaraan yang abadi, dunia ataupun akhirat. Misal ukhuwah nasabiyah, di sini kita punya keluarga, saya anak, punya bapak, punya ibu. Apakah ketika di barzakh ada hubungan anak dan ibu bapaknya? Tidak ada.
dalam konteks barzahnya saja, ya. Di alam mahsyar, pasca alam barzah, apakah kita akan bertemu dengan ayah dan ibu kita, kakak dan adiknya, ataupun dengan tetangganya? Di alam mahsyar meskipun disatukan semua manusia, tidak ada hubungan antara ayah ibu, bapak anak, ibu anak, adik kakak dan lain sebagainya. Begitupun ketika al-hisab, proses penghisaban, penghitungan amal. Setiap orang mempertanggungjawabkan masing-masing, sendiri-sendiri. Begitupun ketika mizan, ditimbang amal. Begitupun ketika melewati jembatan as-sirat, jasrun alamat di jahannam. Meskipun berkelompok, kaum mukminin umat Nabi Muhammad satu kelompok rombongan, tapi tidak ada suami istri kemudian mereka bergenggaman tangan karena punya ikatan suami istri. Tidak. Jadi tidak ada hubungan di akhirat itu, dalam lintasan fase perjalanan akhirat, hubungan kekeluargaan akan kembali terulang, hubungan keturunan akan kembali berulang, hubungan kenegaraan, ya, di alam barzah ada NKRI, tidak ada. Di alam mahsyar ada NKRI, tidak ada. Di alam barzah ada NU Persis Muhammadiyah, tidak ada. Ada di alam mahsyar, tidak ada, ya. Ormas-ormasnya tidak akan ada. Yang akan bermanfaat dan hadir itu adalah ukhuwah Islamiyah. Orang mati ke alam barzah. Karena ada hubungan ukhuwah Islamiyah, yang hidup di dunia bisa membantu orang yang ada di barzah. Ma min muslimin yamut yusalli alaihi arba'una rajulan la yusyriku billahi syai'an illa syufi'u lahu fi. Tidaklah seorang muslim yang mati, sudah ke barzah, ke alam kubur, kemudian disolatkan oleh 40 orang laki-laki yang tidak memusyrikan Allah, maka solatnya itu akan menjadi syafaat terhadap orang yang ada di barzah tersebut. Jadi hubungannya bukan karena yang menyolati itu adalah keluarganya, bukan. Karena memiliki ukhuwah Islamiyah. Ketika di alam mahsyar, di alam mahsyar tidak ada syafaat kecuali asy-syafa'atul uzma, yaitu syafaat agung yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Semua manusia, bukan hanya umat Nabi Muhammad, dari umat Nabi Nuh alaihissalam sampai umat Nabi Muhammad, minta syafaatnya kepada Nabi Muhammad SAW. Karena satu-satunya yang memiliki wewenang syafaat adalah Nabi Muhammad SAW. Mengapa mereka bisa nyambung kepada Nabi Muhammad? Karena memiliki ukhuwah Islamiyah. Bukan karena ini saya umat Muhammad, oh umat Nabi Isa gak bisa. Oh tidak. Di alam mahsyar itu karena hubungan tauhid, ukhuwah Islamiyah. Karena tauhid itu adalah Islam itu sendiri, maka itu bisa jadi membantu. Begitupun dan yaumul hisab, yaumul mizan, jasrun alamati jahannam, masyus sirat, ya, melewati as-sirat, jembatan di atas neraka jahanam. Di sana ada syafaat dari Nabi Muhammad juga dan nabi yang lain. Ketika Nabi Muhammad yang pertama kali lewat jembatan as-sirat, ada umatnya yang lewat kemudian terjatuh karena tergelincir, maka Nabi Muhammad SAW di antaranya menolong orang yang berhak untuk ditolong. Allahumma salim, salim, salim. Ya Allah, selamatkan dia, selamatkan dia, selamatkan dia. Dia bangkit lagi, tidak jatuh ke neraka jahanam. Nah, kenapa Nabi Muhammad berteriak salim, salim, salim? Karena ada ikatan ukhuwah Islamiyah. Kita tidak satu tidak satu era, ya, tidak satu zaman, tapi kemudian bisa. Kenapa? Ada hubungan ukhuwah Islamiyah. Sampai nanti ketika ke surga, kita sudah bahas ini. Ketika orang masuk ke surga, kemudian kata Rasulullah, tidak ada manusia maminkum bi asyaddi munasyadatan. Tidak ada orang yang paling semangat ketika sudah masuk surga kecuali apa? Dia mencari orang yang dekat dengannya di dunia. Mana istri saya? Mana suami saya? Mana anak saya? Mana tetangga saya? Mana teman satu majelis saya? Mana tempat saya sholat berjamaah dan sebagainya. Dia cari orang yang dekat dengannya. Ketika tidak ada, maka ia mengatakan, Rabbana innahum yusalluna ma'ana wa yasumun wa yahujjun. Ya Allah, ya Rabb, kenapa si fulan tidak ada di sini? Padahal dia suka sholat bersama saya, dia suka saum bersama saya, dia bahkan berhaji bersama saya, dia suka ibadah bareng dengan saya. Mengapa dia tidak ada di surga? Artinya ada di neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, fayuqalu lahu akhriju man araftum. Siapa
yang tidak ada di surga, silakan sebutkan, aku akan keluarkan dia dari neraka. Jadi ada syafaat yang dimiliki oleh ahli-ahli surga. Kenapa ini bisa nyambung, bisa membantu? Bukan karena suami ke istrinya, bukan. Tetapi karena memiliki ukhuwah Islamiyah. Nah, jadi ketika dikatakan innamal mu'minuna ikhwah, ikhwah itu hanya saja dimiliki oleh kaum mukminin. Pakai innama, adatul hasr. Jadi kalimat untuk membatasi. Hanya saja kaum mukminin itulah yang memiliki ikhwah yang sebenarnya. Ukhuwah yang lain itu hanya sebatas di sini saja. Ya, hubungan kekeluargaan di sini saja. Kalau tidak diikat dengan hubungan ukhuwah Islamiyah, tidak akan berulang nanti di surga. Kalau seandainya ada ukhuwah Islamiyah, maka suami istri bisa kembali jadi pasangan. Bapak dan anak bisa kembali bertemu. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang yang beriman kemudian diikuti oleh keturunannya dengan keimanan yang sama, kami akan pertemukan mereka. Ya, di masa sebaliknya. Nanti kalau di sini hubungannya baik-baik saja, bahkan soulmate gitu ya. Chemistry-nya sangat kuat sekali karena diikat dalam satu ikatan komunitas, tapi komunitas ini justru dalam bermaksiat kepada Allah. Komunitas LGBT, nauzubillah min dzalik misalkan. Komunitas pecandu narkoba ya, meskipun tidak diorganisasikan dan lain sebagainya. Maka ketika nanti di akhirat bakal bertemu, tidak bakal. Di dalam surat Az-Zukhruf ya, ayat 67 kalau tidak salah, Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Teman dekat, teman karib, nah pada hari itu, pada hari kiamat, itu akan menjadi musuh sebagian dengan yang lain kecuali orang yang bertakwa. Kata Imam Ibnu Katsir, kullu shadaqatin wa sahabatin li ghairillahi tanqalib yaumil qiyamah adawatan. Setiap persahabatan, setiap kedekatan ya, teman dekat atau sahabat, nanti pada hari kiamat itu kalau persahabatan dan pertemanannya li ghairillah, bukan karena Allah, justru karena maksiat kepada Allah, tanqalib yaumil qiyamah. Itu akan menjadi adawatan, menjadi permusuhan. Nah, di sini soulmate dalam apa? Dalam pecandu narkoba, misalnya. Dalam komunitas gay, dalam komunitas lesbi, dalam komunitas urakan lah ya, senantiasa dalam bermaksiat kepada Allah, maka nanti pada hari kiamat itu akan menjadi musuh, saling menyalahkan. Berbeda dengan kaum muslimin. Nah, itu karena ada ukhuwah Islamiyah. Maka perintahnya ketika kita sudah sama-sama mengklaim sebagai muslim, mukmin, fa aslihu. Jaga, bereskan di antara bain akhwaikum, di antara persaudaraan kalian. Nah, disinilah kita berbicara tentang adab. Adab dengan sama muslim. Ya, ikhwah itu dibuktikan dengan bentuk apa? Nah, inilah yang kita bahas ya. Adab terhadap sesama muslim. Yang pertama, ini kalau baca Minhajul Muslim ya, Syekh Al-Jazari ini yang paling banyak sekali. Ya, sampai di sini saya tidak kutip semuanya karena yakin tidak akan cukup waktunya. Jadi sadugina lah ya, insyaallah. Adab terhadap sesama muslim yang pertama itu mengucap salam dan bersalaman ketika bertemu. Ini sederhana sekali sebetulnya. Ya, tentang tahiyyah, tentang perhormatan ketika bertemu. Tetapi ini menjadi primordialisme Islam yang tidak dimiliki oleh yang lain. Ya, primordialisme itu apa? Paham yang bisa dianggap klasik, khas, karena ada ikatan keyakinan. Bisa jadi karena ada ikatan budaya, ada ikatan keluarga, ikatan organisasi. Nah, jadi ada primordialisme Sunda misalnya. Primordialisme Sunda itu kan kalau anak manggil bapak apa, emak gitu kan. Anak king, ambu, abah. Primordialisme itu hari ini sudah mulai jarang. Nah, ini menunjukkan bahwa primordialisme Sunda sudah mulai berkurang. Nah, ini mah orang Sunda oge, papi, ya, mami, itu tidak jadi masalah gitu. Tetapi kemudian primordialisme Sundanya sudah mulai berkurang. Nah, kembali lagi, primordialisme Islam. Ketika bertemu, Islam punya ciri khas. Apa?
idza laqitahu fasallim alaih. Ada hadis ya. Di babul adab di di Bulughul Maram babul adab yang pertama, hakul muslimi 'alal muslimi sittun idza laqitahu fasallim alaih. Hak seorang muslim atas muslim yang lain ada 6. Yang pertama itu disebutkan idza laqitahu fasallim alaih. Apabila bertemu mengucapkan salam. Nah, ini adab muslim atas yang lain. Bukan selamat siang. Kalau selamat siang itu bukan primordialisme kita. Kan kemarin-kemarin ada orang liberal sama saja katanya. Antara selamat siang dengan assalamualaikum sama saja. Betul, dari perspektif tahiyah, penghormatan satu dan yang lain, betul, itu sama-sama penghormatan ketika bertemu. Tapi seorang muslim harus beda. Ana muslimun qabla kulli syai'. Saya muslim sebelum segala sesuatu, termasuk ketika bertemu. Ketika saya muslim, maka sapaannya adalah assalamualaikum. Kalau di Sunda kan ada primordialisme Sunda itu punten. Punten. Nah, ketika muslim Sunda sebelum punten itu salam dulu. Assalamualaikum. Hapunten kang ngalangkung. Nah, sareng saja bina. Nah, jadi primordialisme Islamnya harus kelihatan dulu. Dan ini kalau kita bahas secara mendalam tentang tentang salam, ini bahkan menjadi salah satu tanda dekatnya kiamat. Tanda dekatnya kiamat itu adalah ketika ifsya'us salam, penyampaian salam itu hanya kepada orang yang kenal saja. Kalau kenal salam. Kalau tidak kenal meskipun tahu itu muslim tidak salam. Ini min alamatis sa'ah kata Rasulullah. Jadi antara tanda kiamat itu adalah ketika salam disampaikan kepada man arafta, kepada orang yang dikenal saja. Makanya nanti ada afdalul amal ya. Amal yang paling utama apa? Antaqra as-salam ala man arafta wa ala man lam ta'rif. Seutama-utamanya amal itu adalah engkau menyampaikan salam, assalamualaikum, kepada orang yang engkau kenal dan kepada orang yang engkau tidak kenal. Masalahnya apa? Untuk mengucapkan salam kan baik sekali, menghormat sekali, tapi ya kita bisa rasakan. Kalau tidak kenal mah salam deh asa kumaha gitu ya. Betul. Bahkan salam itu hanya dari santri kepada ustadznya. Ustadz kepada santrinya. Kalau kepada yang lain meskipun tahu ini orang mana, muslim, tapi tidak salam, hanya say hello saja. Nah, salam ini primordialisme dan ini menjadi adab. Nah, dan adab salam ini, ya ini kita tidak terlalu mendalam ya membahas tentang salam. Indama al-liqa musliman abda'ahu bisalam. Ketika seorang muslim bertemu dengan muslim yang lain, maka mulailah pertemuan itu dengan salam. Wala usyiru biyadai wahdiha. Dan jangan diisyaratkan dengan tangannya saja. Hei, jangan hanya gitu. Bukan hanya mengisyaratkan dengan tangan, tetapi atabassam fi wajhi. Ketika salam itu bukan hanya juga mengucapkan Assalamualaikum, wajahnya cemberut tidak, tapi atabassam, aku bersenyum kepada orang yang disalami. Wa usafihuhu biyadi al-yumna, ya. Dan kemudian salam itu diikuti dengan musafahah, dengan salaman dengan tangan kanan. Ya, bukan tangan kiri, dengan tangan kanan. Dan ini disebutkan oleh Rasulullah ada kelebihan ya. Di samping mengucapkan salam, kalau salam ya, assalamu alaikum, keselamatan atas kalian. Ini doa. Bayangkan, ketika seorang muslim setiap kali bertemu dengan sesamanya mengucapkan salam, maka dia senantiasa mengucapkan keselamatan, doa keselamatan kepada saudaranya. Maka keselamatan bagi kaum muslimin itu akan dirasakan kalau melaksanakan budaya ini. Mohon maaf, syariat ini, bukan budaya ya. Karena budaya mah yang muncul dari bawah ke atas, itu budaya. Salam mah wahyu, turun dari atas ke bawah. Kalau seandainya ini dibiasakan, maka doa kita setiap awal bulan sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Kan Rasul mengajarkan setiap bulan itu kita doa, ya Allah berikanlah kepada kami di bulan yang baru ini keamanan dan keimanan.
keselamatan dan keislaman. Robku dan Robnya bulan adalah Engkau ya Allah. Jadi kita minta keselamatan. Keselamatan itu dipraktekkan, dijemput dengan ketika kita bertemu ucapkan salam. Nah, dan kemudian nanti dalam adab mengucapkan salam ini kalimatnya seperti apa? Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga-tiganya benar. Tiga-tiganya masyru', disyariatkan. Bahkan nanti di dalam salat ya, kan diakhiri dengan salam. Di awal muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Diakhiri dengan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dalam ibadah ritual ya harus sesuai dengan keterangan dalil. Nah, para ulama, jumhur ulama mengatakan tiga-tiganya boleh. Bahkan boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kirinya Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ke kirinya Assalamualaikum. Boleh. Minimal Assalamualaikum. Assalamualaikum. Boleh. Dalam ritual sholat saja itu boleh. Itu Imam Syafi'i, Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad bin Hanbal, jumhur ulama itu mengatakan boleh. Ya, yang mana juga. Nah, dalam keseharian ya di luar ibadah ritual sholat, salamnya seperti apa? Sama saja. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Apabila engkau dihormati oleh yang lain, maka balaslah penghormatan tersebut dengan yang lebih baik atau minimal sebanding. Jadi kalau yang salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya minimal gitu juga lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang salam, Assalamualaikum, maka sebaiknya kita jawab lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu lebih bagus. Minimal sama dari lafadznya. Kalau itu Assalamualaikum, wajahnya tidak senyum, kita jawabnya Waalaikumsalam sambil senyum. Itu jauh lebih bagus. Fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jawab dengan yang lebih baik atau minimal sebanding begitu. Nah, ini hadis tentang ketika salam juga sambil bersalaman. Kalau laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kalau laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tidak boleh. Nabi juga ketika membaiat perempuan tidak dengan bersalaman, tidak musafahah, hanya dengan lisannya saja. Kata Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahu ma qabla ay yatafarraqa." Luar biasa ini. Ini ikutan sama. Tidaklah dua orang muslim yang bertemu kemudian bersalaman, maka Allah akan mengampuni dosa keduanya sebelum mereka berpisah. Jadi sesalaman teh ngahapus dosa gitu. Maka ini al-afdol ya ketika bertemu dengan bersalaman. Jangan kalah dengan semut katanya. Semut mah meskipun tidak ada jalur tolnya gitu ya, tapi ketika di dalam tembok senantiasa bertemu salaman dulu. Assalamualaikum, salaman. Katanya gitu. Wallahu ta'ala alam. Itu ayat kauniyah. Selanjutnya yang kedua. Nah, mendoakannya ketika bersin. Islam itu bersin saja dibahas. Ya, adab al-atash ya, tentang atos tentang bersin. Nah, di sini ada adab. Jika muslim bersin, maka muslim yang lain yang mendengarnya punya kewajiban. Nah, di sini dikatakan, An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai kepadanya, dari Nabi SAW ia bersabda, "Idza atasa ahadukum," apabila salah seorang di antara kalian muslim bersin, falyaqul, ucapkan yang bersinnya, "Haji, alhamdulillah." Ucapkan alhamdulillah. Kenapa bersin mengucapkan alhamdulillah bukan innalillahi? Bukankah bersin itu flu? Flu itu adalah penyakit. Apalagi sekarang Covid mungkin ya. Nauzubillah min dzalik. Bersin itu bukan penyakit, tetapi justru mengeluarkan virus kotoran dari dalam. Ya kan? Berbeda dengan at-tata'ub. Jadi kalau bersin itu tidak boleh ditahan. Silahkan coba tahan bersin. Apa yang akan terjadi? Ya, tidak akan nyaman. Bersin itu dikeluarkan.
Ya, tapi nanti ada adabnya, ya. Haji gitu. Itu dikeluarkan. Maka diucapkan alhamdulillah. Meskipun nanti ada kitab, saya lupa lagi itu ya. Katanya kalau 1 kali bersin alhamdulillah. 2 kali bersin alhamdulillah. 3 kali bersin alhamdulillah. Tapi kalau sudah 4 kali, ini mah sakit ini mah. Bersin itu yang bersinnya mengucapkan alhamdulillah. Beda dengan at-tasa'ub. Idza tasa'aba ahadukum, apabila seorang di antara kalian angop ya, menguap ya, angop ya, maka tahan. Kalau bisa tahan. Jangan sampai dibuka. Giginya itu dirapatkan saja. Tahan. Tapi kalau tidak bisa, maka tutup dengan tangan ya, seperti itu. Jadi kenapa harus ditahan? Karena kalau angop itu menarik dari luar ya. Secara medis oke menarik kotoran dari luar ke dalam begitu ya. Jadi harus ditahan angop. Dan itu kan akan mengistirahatkan fungsi otak gitu ketika angop itu. Kemudian wal yaqul lahu akhuhu aw sahibuhu. Ketika ada saudaranya yang di sekitarnya, di pinggirnya, yang di dekatnya mendengar, maka ucapkanlah oleh saudaranya ini yarhamukallah. Itu disebut dengan at-tashmit. Yang menjawab hamdalah tersebut dengan yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu. Ini hakul muslim alal muslim. Hak seorang muslim, hak itu sesuatu yang diterima. Alal muslim, atas muslim yang lain, kewajiban muslim yang lain yang mendengarnya. Maka ini juga ketika ada yang bersin, mengucapkan hamdalah, maka yang mendengar itu wajib mengucapkan at-tashmid, yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu. Fa idza qala lahu yarhamukallah falyaqul yahdikumullah wa yuslihu balakum. Maka yang bersin menjawab lagi dengan doa yang lebih baik. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian dan membereskan urusan kalian. Inilah adab sama muslim itu saling mendoakan ya. Jadi esensinya itu saling mendoakan ketika mendapatkan sesuatu termasuk bersin dalam hal ini. Baik, cepat saja yang selanjutnya ada bersin. Ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ini sebagai tambahan saja. Kata Abu Hurairah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam idza atisa ghatta wajhahu biyadihi aw bi thawbihi wa ghadda biha sautahu. Bahwa Nabi apabila beliau bersin, beliau suka menutup wajahnya. Biyadihi dengan tangannya. Nah, boleh begini ya. Kalau sekarang musim Covid katanya gak boleh begini ya. Di rumah sakit ibu suka ada gambar ya. Secara medis katanya biar aman bagi dirinya dan aman bagi yang lain, maka bersinnya itu ke sini. Gitu kan. Ini kain kan? Ini sesama dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Biyadihi au bithawbihi. Mungkin dalam kondisi normal, sehat, kan tidak apa-apa. Ya. Satu ditutup dengan tangan atau dengan kainnya. Atau dengan sapu tangannya. Atau dengan tisunya dan sebagainya. Yang kedua, wa ghadda biha sautahu. Ingat, Rasul juga wa ghadda biha sautahu. Merendahkan suaranya. Hasem, gitu kan banyak yang dikeras. Dan memang itu mah refleks saja gitu. Tapi usahakan tidak sampai suaranya keras. Sampai kedengaran kemana, hasem dan sebagainya. Usahakan sepelan mungkin. Ghadda biha sautahu. Merendahkan suaranya. Begitu. Ini ada bersin. Kemudian mengucapkan hamdalah. Yang mendengarnya wajib mendoakan yarhamukallah. Dan kemudian dibalas doa itu dengan doa yang lebih baik. Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Yang ketiga dan yang keempat sekalian ya. Menengok muslim yang sakit dan mengantar jenazahnya kalau wafat. Ini juga sebenarnya nanti ada hadis ya yang lebih satu paket ya tentang hakul muslim alal muslim. Di dalam riwayat Ahmad, Rasul mengatakan udu al-marid. Tengoklah oleh kalian orang yang sakit. Wattabi'u al-janaiz. Antarkanlah jenazah ya muslim yang wafat. Tudzakkirukumul akhirah. Kalian akan ingat akhirat. Nah, di sini maqasid asy-syariah, maqasidus syariah, maksud syariat untuk menengok, kan ada syariat, ada maqasidus syariat, ya. Ada syariatnya, aturannya, ada tujuannya. Nah, syariatnya nengok orang sakit. Nanti ada adabnya ya.
ada apa mafhum ya, mafhumul i'adah, konsep menengok orang yang sakit. Nah, itu syariatnya. Tujuannya apa? Tudzakirukumul maut atau tudzakirukumul akhirah, mengingatkan kalian kepada akhirat. Kenapa? Orang yang sakit itu dekat dengan mati. Ya, dekat dengan kematian. Bukan orang yang sakit pasti akan mati dengan sakitnya itu saat itu, tidak, ya. Bisa jadi ada orang sehat, wafat, ya mati. Tetapi kemudian sakit itu dekat dengan kematian. Makanya nanti di dalam kitab Ahkamul Janaiz, ya, hukum-hukum jenazah, Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, beliau membahas di awal kitabnya itu, membahas jenazah, tetapi di awal itu membahas tentang ma yajibu 'alal marid. Ya, hal-hal yang wajib bagi orang yang sakit. Kenapa? Ma yajibu 'alal marid ada dalam kitab Ahkamul Janaiz, karena sakit itu dekat sekali dengan kematian. Ya, seperti ada hadis kan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dikatakan bahwa Rasulullah mengatakan kalau sakit itu sampai hari ketiga dan ada hal yang harus diwasiatkan kepada orang dekat kita, kepada terutama urusan wasiat harta kepada selain ahli waris, maka simpanlah wasiat itu di bawah bantalnya, atau harus senantiasa cepat disampaikan. Kenapa? Kalau sakit sudah lebih dari 3 hari, mungkin saja sakit itu yang akan mengantarkan kepada kematian. Itu salah satu tanda, ya. Jadi kalau sakit sudah sampai 3 hari, berarti bisa jadi sakit itu yang akan mengantarkan kepada kematian, begitu. Karena memang dekat dengan kematian. Begitupun dengan mengantarkan jenazah, ya, mengantarkan jenazah. Mengantarkan jenazah itu bagian daripada fardu kifayah ketika mengurus jenazah, dari mulai memandikan, mengkafani, mensolatkan dan menguburkan. Ya. Kata Rasulullah, man syahida janazatan hatta tusalla falahu qirat, wa man syahidaha hatta tudfan falahu qiratan, wa kullu qirat mithlu jabali Uhud. Barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai menyolatkan, ikut menyolatkan, insya Allah dia dapat 1 qirat. Kalau dia melaksanakan fardu kifayah sampai menguburkan, mengantarkan jenazah sampai ke kuburan, sampai menguburkan, maka dia dapat 2 qirat. 1 qirat itu pahala sebesar gunung Uhud. Jadi besar sekali, ya, melaksanakan kewajiban fardu kifayah itu. Nah, di sini ini adabnya. Ketika saudara kita, tetangga kita, sesama muslim sakit, maka tengok. Orang kafir kalau sakit wajib ditengok tidak? Tidak wajib. Boleh ditengok? Boleh. Boleh ditengok. Tapi tidak wajib ditengok. Tapi boleh ditengok. Ya. Dan boleh juga mendoakan supaya sehat. Boleh. Boleh juga mendoakan supaya dia dapat hidayah. Boleh. Tapi kalau sudah mati, tidak boleh didoakan. Ya. Boleh diziarahi orang kafir? Ziarah kuburan orang kafir boleh? Boleh. Boleh. Jadi ziarah kubur itu mau ke muslim, mau yang ke kafir, boleh. Karena tujuan ziarah kubur itu apa? Tudzakirukumul maut wa tudzakirukumul akhirah. Mengingatkan kalian kepada kematian, mengingatkan kalian kepada akhirat. Jadi kalau mau ke orang kafir juga boleh. Ya. Tidak jadi masalah. Para ulama membolehkan hal itu. Tapi kalau ke kuburan orang kafir jangan salam gitu. Kan kalau ke kuburan orang muslim, assalamualaikum ya ahla diyar dan sebagainya. Kalau ke orang kafir tidak boleh begitu. Ini 3 dan 4. Yang ke-5. Oh, ini ada ini dulu ya. Oh iya, menarik ini. Dalam Sahih Abu Daud. Rasul mengatakan, "Ma min rajulin ya'udu maridhan mumsiyan illa kharaja ma'ahu 70,000 malak." Masyaallah. Yastaghfiruna lahu hatta yusbiha. Tidaklah seorang laki-laki yang menengok orang yang sakit di waktu sore kecuali akan keluar bersamanya 70.000 malaikat yang akan memintakan ampunan untuknya sampai subuh, sampai pagi. Bagi yang menengok ya. Jadi pahala menengok orang sakit itu luar biasa besar sekali ini. Wa kana lahu kharifun fil jannah, dan dia akan memiliki buah nanti di surga. Kalau ibu punya pohon mangga di rumah, setiap musimnya berbuah, senang kan kalau seandainya ketika berbuah. Nah, kita kalau seandainya nengok, Allah akan siapkan 1 pohon nanti di surga. 1 pohon di surga. Dan di surga itu la maqtu'ah,
wala mamnu'ah. Pohonnya itu tidak akan berhenti berbuah. Begitu. Jadi sekali nengok dapat pohon. 2 kali 2 pohon. Terus saja. Nanti kita punya perkebunan nanti di sana. Buah-buahan di surga ya. Kan namanya juga jannat ya. Jannah itu kan taman surga. Asjar ada sekian banyak pohon ya. Kemudian buah-buahan. Kemudian waman atau musbihan kharaja ma'ahu 70,000 malak yastaghfiruna lahu hatta yumsiya wa kana lahu kharifun fil jannah. Barang siapa yang menengok orang yang sakit di waktu pagi, maka akan keluar bersamanya 70 malaikat yang akan memintakan ampunan untuknya sampai sore. Jadi malaikat itu beristighfar, ya Allah ampuni dia yang menengok itu, ampuni dia yang menengok itu, ampuni dia yang menengok itu, sampai 70.000 malaikat. Malaikat doanya mustajab tidak? Mustajab ya. Dan akan dapat buah atau pohon buah nanti di surga. Masya Allah. Kemudian ini di antara ya dari sekian banyak doa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ini yang saya ambil yang pendek tetapi luar biasa. Bacakannya dengan ikhlas, dengan dari hati, dengan serius, maka ini bisa bermanfaat bagi orang yang sakit juga. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim, hadisnya sahih. Diterima dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi SAW. Man 'ada maridhan lam yahdur ajaluhu faqala indahu sab'a marratin as'alullahal 'azim rabbal 'arsyil 'azim ayyashfiyaka. Barang siapa yang menengok orang yang sakit ya, orang yang sakit lam yahdur ajaluhu, ajalnya belum hadir. Maksudnya belum sakarat ya. Jadi orang menengok orang sakit kan mungkin sehat lagi. Kalau sudah sekarat mungkin sehat lagi. Ya mungkin, tapi kalau sudah sekarat, ini mah kan sudah tahu ya. Tos mulan, mata sudah mulan, ini tos rariis itu kan dari kaki sudah dingin. Itu mah sudah muhtador ya, sudah dalam kondisi sekarat. Ini menengok orang sakit yang hanya sakit gigi. Sakit gigi mah susah ya ditengoknya. Yang sakit apalah, pokoknya orang sakit yang mungkin masih jauh kepada kematian. Kemudian dia mengatakan 7 kali. Jadi bacanya 7 kali. Subhanallah rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Aku meminta kepada Allah Rabb arsy yang memiliki arsy yang menyembuhkanmu. Dibaca 7 kali. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyak. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyak. 7 kali. Kata Rasulullah apa? Illa afahullahu min dzalikal marad. Kecuali Allah akan menyembuhkan penyakit tersebut. Masya Allah. Jadi ini sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh juga dengan doa yang lain. Allahumma rabban nas mudhibal ba'si ishfi anta syafi la syafi'a illa anta syifaan la yughadiru saqama. Ini juga ada hadisnya. Hadis ini satu paket dengan ketika Rasulullah SAW menengok orang sakit, beliau tuh suka melakukan sentuhan. Nanti secara psikologis, kan sentuhan itu akan memberikan kenyamanan. Kalau anak nangis kan ibu ditepuk-tepuk punggungnya, itu akan memberikan efek positif ya. Sentuhan itu. Kalau kita sedang ada sedih, kemudian teman kemudian merangkul, kemudian menepuk punggung, itu sangat berpengaruh terhadap psikologis kita. Meskipun yang ditepuk adalah punggung. Nabi juga kalau seandainya nengok, beliau suka menyentuh orang yang sakit itu, ya. Disentuh kepalanya, diusap kepalanya, tapi dengan bil yumna, dengan tangan kanannya. Jangan pakai tangan kiri, Bu ya. Jadi ayah nyagap tangan kiri, kirang sopan. Ini Nabi bil yumna dengan biyamini, dengan tangan kanannya. Kemudian didoakan, Allahumma rabban nas mudhibal ba'si ishfi anta syafi la syafi'a illa anta syifaan la yughadiru saqama. Itu juga maksur. Di antara juga yang ini. Baik. Selanjutnya yang kelima, menasihati muslim yang butuh nasihat. Ini juga satu paket sebetulnya dengan yang tadi. Tapi ada hadis yang tersendiri, kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis Bukhari dan Muslim, "Idzas tansaha ahadukum akhahu falyansah lahu." Apabila salah seorang di antara kalian meminta nasihat kepada saudaranya, maka saudaranya tersebut harus menasihatinya. Kan kata Imam Al-Ghazali, orang itu tipe manusia itu ada 4. Pertama, rajulun yadri wa huwa yadri annahu yadri.
Orang yang tahu dan dia tahu bahwa dirinya tahu. Orang berilmu, mengamalkan ilmunya, dan juga suka menyampaikan ilmunya tersebut kepada yang lain. Ini ulama ini. Fattabi'uh. Kalau bapak ibu menemukan orang seperti ini, ikuti dia. Orang ilmunya banyak, amalnya luar biasa, semangat berdakwah, ikuti dia. Yang kedua, tipe orang itu rajulun yadri wa huwa la yadri annahu yadri. Orang yang tahu tapi dirinya tidak tahu bahwa dirinya tahu. Orang berilmu tapi dirinya tidak tahu bahwa dirinya berilmu. Ilmunya banyak, amalnya banyak, tapi jarang ngajak orang. Kasih tahu, ilmu itu harus dibagi-bagi. Khawatir jadi kitmanul ilmi, menyembunyikan ilmu. Ya meskipun bisa jadi karena mungkin malu ya. Karena mungkin tidak terbiasa, ngajaknya tidak terbiasa. Ini dakwah itu kewajiban. Maka kalau melihat orang seperti ini, fastaiqizu, sadarkan dia, bangunkan dia. Hei, ayo ilmu teh ajarkan. Hanya sebatas ilmu membaca Iqra saja itu sudah sangat luar biasa. Yang ketiga, tipe manusia itu rajulun la yadri wa huwa yadri annahu la yadri. Orang tidak tahu tapi dirinya tahu bahwa dirinya tidak tahu. Orang bodoh tapi sadar dirinya bodoh. Kalau orang tidak tahu tapi sadar dirinya tidak tahu, maka biasanya suka ingin tahu. Bodoh alewoh kata orang Sunda. Ya, suka nanya. Nah, ini yang suka meminta istansoha, meminta nasihat. Ya. Maka kalau melihat yang seperti ini, fa'allimu, kata Imam Ghazali. Apa? Ajari dia. Apalagi kalau meminta. Saat bari naros, punten lah. Iya, ngaluarkeun dalil rada awis ya teman. Tidak bisa. Ilmu itu tidak boleh kitman, ya, tidak boleh disembunyikan dan itu dosa, ya, itu dosa. Kemudian kalau yang keempat kata Imam Ghazali, rajulun la yadri wa huwa la yadri annahu la yadri. Orang tidak tahu dan dirinya tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Orang bodoh tidak sadar dirinya bodoh. Tong kosong nyaring bunyinya. Biasanya gitu. Tidak tahu tapi berani ngajak orang. Sok tahu. Tidak tahu, ya amalnya juga nonsen. Tapi kalau bicara, ngomong, luar biasa. Sok tahu. Nah, hati-hati. Kalau yang seperti ini kata Imam Al-Ghazali, fajtanibu. Jauhi dia. Ya, kenapa? Ini tidak baik. Tidak baik untuk ruhanimu, tidak baik juga untuk akalmu. Baik. Selanjutnya Rasul mengatakan ad-din ad-nasihah. Agama itu sebetulnya adalah nasihat. Jadi kalau kita beragama, mengaku beragama, berislam, maka kita harus mau menasihati dan harus mau dinasihati. Tetapi nasihat itu milik siapa? Qulna liman. Para sahabat bertanya, milik siapa nasihat itu ya Rasulullah? Lillahi wali kitabi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa amatihim. Nasihat itu milik Allah, milik kitab Allah, milik Rasul Allah, milik pemimpin kaum muslimin dan milik kaum muslimin secara umum. Maksudnya apa? Kita berhak menerima ketika dinasihati oleh Allah. Baca Quran, kata Allah teh, gini ini teh haram. Ikuti. Ketika baca hadis, Rasul mengatakan, gini ini haram. Maka ikuti. Al-Qur'anu hujjatun laka wa 'alaika. Quran itu harus menjadi hujjah laka bagimu untuk memenangkan pendapatmu, wa 'alaika dan untuk mengalahkan pendapatmu. Kita punya pendapat, kita punya sikap, ternyata berbeda pendapat dengan yang lain, diskusi, debat atau konflik, ternyata itu yang sesuai dengan Al-Qur'an, maka wayahna 'alaika, hujjatun 'alaika. Quran harus menjadi hujjah untuk membuatmu kamu mengalah. Ulah maksakeun diri. Ya, begitu. Kemudian juga kaum muslimin, pemimpin kaum muslim, pemimpin kita, para ulama, para umara yang muslim, ketika memerintahkan sesuatu kepada kita, nasihat-nasihat, ikuti dia. Sepanjang tidak menyuruh kepada kemusyrikan. Termasuk wa'ammatihim, sama. Orang awamnya juga, secara umum kita melihat ada tetangga kita salah, kita nasihati, itu kewajiban kita. Kalau melihat kemunkaran, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi, wa huwa adabul iman. Kalau dengan hati itu selemah-lemahnya iman. Jadi harus dinasihati. Meskipun nanti ada kaidahnya, ada caranya. At-thariqah ahmu minal madah. Caranya itu lebih penting daripada isi nasihatnya. Keenam, datang ketika diundang. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Ya, yang merah ya.
Ketika saudara muslim mengundangmu, maka datangi undangannya. Undangan itu sepanjang undangannya baik, maka wajib, meskipun mubah, acara mubah misalnya. Ya. Undangan pernikahan wajib didatangi. Wajib didatangi. Kecuali kalau undangannya undangan kemunkaran. Kalau yang undangan reunian mubah. Reunian mubah. Al-aslu fil asya'i al-ibahah. Mubah. Reunian itu mubah. Itu silaturahmi. Bahkan kalau dalam konteks silaturahmi jadi wajib. Ya. Jadi wajib. Tetapi ketika acaranya, isinya kemunkaran, ya, saya dulu ada Syekh Khalil ya, sering bersama di sini. Ketika melihat tradisi pesta pernikahan di kita, terutama di kampung yang mungkin ada ini, nauzubillah min dzalik kan, ketika ngundang dangdutan itu nauzubillah. Jadi bahasanya kepada kita itu di mobil, haram alaik. Buat kalian itu, buat kami ini para asatidzah, haram datang ke tempat seperti ini. Meskipun ini adalah pernikahan gitu. Kalau isinya seperti ini haram bagi para ulama itu, para asatidzah itu. Katanya begitu. Kenapa? Karena ada kemunkaran. Tetapi ya bagaimana tuh ya ngaturnya? Ini kan tetangga sendiri ya. Datangnya pas akad lah. Kira-kira lebih aman lah begitu ya. Ya. Memang ada fatwa seperti itu. Kalau memang acaranya memang berisi tentang kemunkaran, itu sebaiknya dihindari, apalagi untuk tokoh agama begitu ya. Ini ada hadis yang mencoba menggabungkan seluruhnya. Ini semuanya ada di sini ya. Hakul muslimi 'alal muslimi situn. Hak seorang muslim atas muslim yang itu ada 6. 1, apabila bertemu ucapkan salam. 2, apabila diundang datangi. 3, apabila dinasihati nasihati. 4, apabila bersin kemudian dia bertahmid kepada Allah maka jawab.